Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas program linear, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di-subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Oke, selamat menyaksikan. Menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nilai optimum suatu fungsi tujuan f x, y sama dengan ax plus by dapat ditentukan dengan metode grafik, baik dengan metode uji titik sudut maupun metode garis lidik. Metode uji titik sudut. Menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode uji titik sudut dapat dikerjakan melalui langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, lukislah daerah penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linear. Langkah yang kedua, tentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Langkah yang ketiga, hitunglah nilai fungsi tujuan f x, y sama dengan ax plus by untuk masing-masing titik sudut. Dan langkah yang keempat, nilai optimum yang dicari itu dengan membandingkan nilai-nilai pada langkah C. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui sistem pertidaksamaan linear sebagai berikut. X plus Y lebih besar dari atau sama dengan 3, 3X plus 6Y lebih besar dari atau sama dengan 12, X lebih besar dari atau sama dengan 0, dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Tentukan nilai maksimum fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 6x plus 2y. Langsung kita jawab. Nah, langkah yang pertama kita harus melukis daerah himpunan penyelesaian. Nah, tadi pada soal diketahui bahwa sistem pertidaksamaannya sebagai berikut. Nah, sebelum kita menggambar daerah himpunan penyelesaiannya, kita harus menentukan titik potong sumbu X dan Y. Nah, kita akan mencari titik potong pada sumbu X dan Y pada persamaan garis X plus Y sama dengan 3. Nah, maka X plus Y sama dengan 3, kita akan mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Ketika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 3. Kemudian titik potong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3. Maka titik potongnya berada di titik 3,0 dan 0,3. Kemudian, kita akan mencari titik potong pada persamaan garis 3x plus 6y sama dengan 12. Nah, titik potong pada sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 3. Maka X-nya sama dengan 4. Kemudian, titik potong pada sumbu Y, maka nilai X-nya yang sama dengan 0. Maka 6Y sama dengan 12. Maka nilai Y sama dengan 12 dibagi 6. Maka Y sama dengan 2. Oke, maka titik potongnya berada di titik 4,0 dan 0,2. Kemudian, kita gambarkan pada grafik fungsinya. Pada persamaan garis X plus Y sama dengan 3, itu berada di titik 3,0 dan 0,3. 3,0 dan 0,3. Kemudian, untuk persamaan garis 3X plus 6Y sama dengan 12, berada pada titik 4,0 dan 0,2. 4,0 dan 0,2. Kemudian, kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita amati pada pertidaksamaannya masing-masing. Di sini, pada pertidaksamaan X plus Y lebih besar dari atau sama dengan 3, koefisien pada X-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian, tanda ketidaksamaannya itu lebih besar dari atau sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya diarsir pada sebelah kanan garis. Kemudian, pada pertidaksamaan 3X plus 6Y lebih besar dari atau sama dengan 12, nah, koefisien X-nya itu lebih besar dari 0, kemudian tanda ketidaksamaannya itu lebih besar dari atau sama dengan 12,
maka daerah himpunan penyelesaiannya diarsir pada sebelah kanan garis. Kemudian, untuk pertidaksamaannya X lebih besar dari atau sama dengan 0 itu diarsir pada daerah di samping sumbu Y. Kemudian, untuk daerah Y lebih besar dari atau sama dengan 0 diarsir pada daerah di atas sumbu X. Maka, daerah himpunan penyelesaian sistemnya dari X plus Y lebih besar dari atau sama dengan 3, 3X plus 6Y lebih besar dari atau sama dengan 12, X lebih besar dari atau sama dengan 0, Y lebih besar dari atau sama dengan 0, itu berada di, daerah sini. Kemudian pada langkah yang kedua, kita akan menentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Nah, kita akan mencari titik potong pada kedua garisnya. Di sini kita akan mencari titik potong pada garis X plus Y sama dengan 3 dan 3X plus 6Y sama dengan 12. Caranya adalah, yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Nah, di sini kan kita punya persamaan garis X plus Y sama dengan 3 dan 3X plus 6Y sama dengan 12. Nah, dua persamaan ini misalkan saya akan mengeliminasi variabel Y. Maka, persamaan yang pertama kita kali dengan 6, kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1. Maka, X dikali 6, 6X. Y dikali 6, 6Y. Sama dengan 3 kali 6 itu 18. Maka 6X plus 6Y sama dengan 18. Kemudian persamaan yang kedua, dikalikan dengan 1, itu hasilnya sama. 3X plus 6Y sama dengan 12. Kemudian kita kurangi. Nah, di sini 6Y dikurangi 6Y hasilnya habis ya. Jadi tereliminasi 0. Maka 6X dikurangi 3X itu sama dengan 3X. Nah, 3X sama dengan 18 dikurangi 12, hasilnya adalah 6. Maka 3X itu sama dengan 6. Kita akan mencari nilai dari variabel X. Maka, X sama dengan 6 dibagi 3. Sehingga 6 dibagi 3 berapa? Hasilnya 2. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian kita gunakan metode substitusi. Kita ambil salah satu dari persamaan ini. Nah, misalkan saya akan gunakan persamaan X plus Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya itu sama dengan 2. Maka 2 plus Y sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari nilai Y. Maka 2 ini kita anselasikan. Maka Y sama dengan 3 dikurangi 2. Maka 3 dikurangi 2 berapa? 1. Maka nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya kedua garisnya itu berpotongan di titik 2,1. Nah, kemudian yang dimaksud dari titik potong dari kedua garisnya, ya di sini ya, di titik 2,1. Di sini titik potongnya 2,1. Nah, kemudian langkah selanjutnya, itu langkah ketiga, kita akan menghitung nilai fungsi tujuan fx, y, ax plus by untuk masing-masing titik sudut. Nah, kita akan menghitung nih pada soal nilai fungsi tujuannya, yaitu fx, y sama dengan 6x plus 2y. Nah, kita lihat nih pada titik sudut daerah yang diarsir, di sini ada titik 4,0. Maka kita substitusikan nilai 4,0 ini ke fungsi tujuannya. X-nya 4, Y-nya 0. Maka 6 kali 4 ditambah 2 kali 0. 6 kali 4, 24 ditambah 0 sama dengan 24. Kemudian kita lihat lagi titik sudutnya itu berada pada titik potong kedua garisnya, yaitu berada di 2,1. Maka kita substitusikan nilainya. X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga 6 dikali 2 ditambah 2 kali 1. 6 kali 2 sama dengan 12 ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian pada titik sudut berikutnya di sini ada di titik 0,3. Sehingga kita substitusikan nilai X-nya 0, Y-nya 3. Maka 6 kali 0 ditambah 2 kali 3, 6 kali 0, 0 ditambah 2 kali 3, 6. Sehingga sama dengan 6. Kemudian kita lanjut lagi pada langkah berikutnya.
kita akan menentukan nilai optimum yang dicari dengan cara membandingkan nilai-nilai pada langkah sebelumnya. Nah, jadi kita akan membandingkan nilai ini. Nah, coba kalian perhatikan hasilnya. Nah, di sini hasilnya yang paling besar adalah ini ya 24, maka dia maksimum pada titik 4,0. Kemudian yang paling kecil adalah 6, maka hasilnya dia minimum pada titik 0,3. Kesimpulannya, nilai maksimum fx, y sama dengan 6x plus 2y dicapai pada titik 4,0 dengan nilai 24 dan nilai minimum fx, y sama dengan 6x plus 2y dicapai pada titik 0,3 dengan nilai 6. Oke, contoh yang kedua. Nah, di sini ada soal, daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini gambarnya. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai maksimum fungsi tujuan fx, y sama dengan 2x plus 2y. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini coba kita perhatikan grafik fungsinya, diketahui bahwa garis yang pertama itu melalui titik 2,0 dan 0,3. Kemudian garis yang kedua itu melalui titik 4,0 dan 0,2. Kita cari pertidaksamaannya dari persamaan garis yang melalui titik 2,0 dan 0,3. Langsung saja kita substitusikan. Maka X dibagi 2 ditambah Y dibagi 3 sama dengan 2 dikali 3. Maka persamaannya menjadi 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, ini bentuknya masih dalam persamaan. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Coba kita perhatikan di sini, koefisien dari variabel X-nya nilainya 3, artinya lebih besar dari 0. Kemudian, daerah himpunan penyelesaiannya diarsir pada sebelah kiri garis. Maka, sama dengannya, kita ubah menjadi tanda ketidaksamaan, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan. Maka, 3x plus 2y lebih kecil dari atau sama dengan 6. Kemudian, kita akan mencari persamaan garis yang melalui titik 4,0 dan 0,2. Nah, langsung saja kita substitusikan, maka X dibagi 4 ditambah Y dibagi 2 sama dengan 4 kali 2. Maka persamaannya 2X plus 4Y sama dengan 8. Nah, ini bentuknya masih dalam persamaan, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pertidaksamaan. Di sini kita lihat, koefisien dari variabel X-nya itu nilainya 2, artinya lebih besar dari 0. Kemudian kita perhatikan juga, nah di sini daerah himpunan penyelesaiannya diarsir pada sebelah kiri garis. Maka tanda sama dengannya kita ubah menjadi tanda ketidaksamaan lebih kecil dari atau sama dengan. Maka 2x plus 4y lebih kecil dari atau sama dengan 8. Kemudian kita perhatikan juga pada daerah himpunan penyelesaiannya itu berada pada daerah X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian berada pada daerah Y-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka kesimpulannya, sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya itu berada pada daerah himpunan penyelesaian X lebih besar dari atau sama dengan 0, kemudian Y lebih besar dari atau sama dengan 0, dan 3x plus 2y lebih kecil dari atau sama dengan 6, 2x plus 4y lebih kecil dari atau sama dengan 8. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari titik potong dari kedua garisnya. Kita akan mencari titik potong garis 3x plus 2y sama dengan 6 dan 2x plus 4y sama dengan 8. Caranya adalah, yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Nah, kita punya persamaan 3x plus 2y sama dengan 6 dan 2x plus 4y sama dengan 8. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel y-nya. Nah, maka kita akan mengkalikan persamaan yang pertama, kita kalikan dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua kita kali dengan 1. Nah, kita kalikan.
Persamaan yang pertama 3x dikali 2, 6x. Kemudian 2y dikali 2 sama dengan 4y. 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka 6x plus 4y sama dengan 12. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan dengan 1, hasilnya tetap sama, yaitu 2x plus 4y sama dengan 8. Kemudian kita kurangi. Nah, di sini 4y dikurangi 4y hasilnya 0. Maka 6x dikurangi 2x hasilnya 4x. Kemudian 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Maka 4x sama dengan 4. Kemudian kita akan mencari nilai dari variabel x. Maka x sama dengan 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Maka nilai x-nya itu sama dengan 1. Kemudian, setelah eliminasi, kita gunakan metode substitusi. Misalkan kita ambil salah satu persamaan dari ini. Nah, misalkan saya akan menggunakan persamaan 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 1. Maka 3 kali 1 ditambah 2y sama dengan 6. 3 kali 1, 3. 3 ditambah 2y sama dengan 6. Kemudian kita akan mencari nilai dari variabel y. Maka 3 ini kita ansalasikan menjadi 2y sama dengan 6 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi 3 yaitu 3. Kemudian kita akan mencari variabel y nilainya. Maka y sama dengan 3 per 2. Jadi kesimpulannya, kedua garisnya itu berpotongan di titik 1,3 per 2. Kemudian kita akan menghitung nilai fungsi tujuan untuk masing-masing titik sudutnya. Nah, diketahui pada soal bahwa fungsi tujuannya yaitu berada pada fx, y sama dengan 2x plus 2y. Kemudian, kita akan mencari nilai fungsi tujuannya. Coba kita perhatikan di sini pada daerah himpunan penyelesaiannya terdapat beberapa titik sudut. Nah, ini ya titik sudutnya. Nah, titik sudut yang pertama di sini terdapat di titik 0,0. Langsung saja kita substitusikan pada fungsi tujuannya ketika nilai x-nya 0 dan y-nya 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 2 kali 0. Maka 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian, titik selanjutnya, di sini titik sudutnya berada di titik 2,0. Kita substitusikan x-nya 2 dan y-nya 0, maka 2 dikali 2 ditambah 2 kali 0. 2 kali 2, 4 ditambah 2 kali 0, 0. Maka 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian, titik selanjutnya, di sini titik sudutnya berada pada titik potongnya. Nah, titik potongnya yaitu di titik 1,3 per 2. Maka kita substitusikan nilai x-nya 1 dan y-nya 3 per 2. Sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 per 2. Maka 2 dikali 1, 2 ditambah 2 dikali 3 per 2 hasilnya 3. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian titik sudut selanjutnya yaitu berada pada daerah ini ya 0,2. Kita substitusikan ketika x-nya 0 dan y-nya 2. Maka 2 dikali 0 ditambah 2 kali 2. 2 kali 0, 0 ditambah 2 kali 2, 4. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, kemudian kita akan mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimum itu berarti nilai yang tertinggi. Nilai fungsi yang tertinggi adalah di titik ini ya, 1,3 per 2, yaitu dengan nilai 5. Jadi kesimpulannya adalah nilai maksimum pada fx, y sama dengan 2x plus 2y dicapai pada titik 1,3 per 2 dengan nilai 5. Kemudian, kita akan menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan dengan metode garis lidik. Untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan dengan metode garis lidik dapat dikerjakan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, lukislah daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier.
Langkah yang kedua, lukislah garis selidik AX plus BY sama dengan K dan selidiki nilainya pada masing-masing titik sudut. Dan langkah yang terakhir, nilai optimum dicari dengan membandingkan nilai-nilai pada langkah kedua. Contoh soalnya, tentukan nilai minimum dari suatu fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 8x plus 11y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih besar dari atau sama dengan 12, x plus 4y lebih besar dari atau sama dengan 20, x lebih besar dari atau sama dengan 0, dan y lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian, kita akan menjawabnya dengan metode garis selidik. Langkah yang pertama, kita akan melukiskan daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Pada soal diketahui bahwa sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya adalah 2x plus y lebih besar dari atau sama dengan 12, x plus 4y lebih besar dari atau sama dengan 20, x lebih besar dari atau sama dengan 0, y lebih besar dari atau sama dengan 0. Sebelum kita melukis daerah himpunan penyelesaiannya, kita akan menentukan titik potong pada sumbu x dan y pada masing-masing persamaannya. Nah, di sini kita akan menentukan titik potong pada sumbu x dan y-nya pada persamaan garis 2x plus y sama dengan 12. Nah, di sini kita akan mencari titik potong pada sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Maka ketika y-nya 0, 2x itu sama dengan 12. Maka nilai x-nya sama dengan 12 dibagi 2. Maka x sama dengan 6. Kemudian, kita akan mencari titik potong pada sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya 0, maka y sama dengan 12. Maka titik potongnya berada pada titik 6,0 dan 0,12. Kemudian, kita akan mencari titik potong pada persamaan garis x plus 4y sama dengan 20. Kemudian, kita cari titik potong pada sumbu x-nya, maka nilai y-nya sama dengan 0, maka x sama dengan 20. Kemudian, kita cari titik potong pada sumbu y, maka x-nya sama dengan 0, maka 4y sama dengan 20, sehingga nilai y-nya sama dengan 20 dibagi 4. Maka y sama dengan 5. Maka titik potongnya di titik 20,0 dan 0,5. Kemudian langsung kita lukiskan grafik daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dari 2x plus y lebih besar dari atau sama dengan 12, x plus 4y lebih besar dari atau sama dengan 20, x lebih besar dari atau sama dengan 0, y lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita langsung lukiskan. Nah, di sini sebelumnya kita sudah mencari bahwa persamaan garis 2x plus y sama dengan 12 itu melalui titik 6,0 dan 0,12. Kemudian, persamaan garis dari x plus 4y sama dengan 20 itu melalui titik 20,0 dan 0,5. Nah, untuk daerah himpunan penyelesaiannya pada 2x plus y lebih besar dari atau sama dengan 12 dan x plus 4y lebih besar dari atau sama dengan 20. Nah, kita perhatikan pada koefisien variabel x-nya itu sama-sama memiliki koefisien lebih besar dari 0 dan tanda ketidaksamaannya yaitu lebih besar dari atau sama dengan. Maka, daerah himpunan penyelesaiannya diarsir pada sebelah kanan garis. Kemudian, untuk daerah x lebih besar dari atau sama dengan 0, berarti pada daerah yang x-nya bernilai positif, kemudian y lebih besar dari atau sama dengan 0, berada pada daerah y yang bernilai positif. Maka, daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya yaitu di sini.
Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dari 2x plus Y lebih besar dari atau sama dengan 12, X plus 4Y lebih besar dari atau sama dengan 20, X lebih besar dari atau sama dengan 0, dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kita akan mencari titik potong dari kedua garisnya. Nah, di sini ada garis 2x plus Y sama dengan 12, dan ada garis X plus 4Y sama dengan 2. Nah, kita cari titik potongnya dengan metode eliminasi dan substitusi. Kita gunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua persamaan, yaitu 2x plus y sama dengan 12 dan x plus 4y sama dengan 20. Misalkan saya akan mengeliminasi variabel y, maka persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4 dan persamaan yang kedua kita kali dengan 1. Maka hasilnya 2x dikali 4, 8x ditambah y dikali 4, 4y, sama dengan 12 dikali 4 sama dengan 48. Sehingga 8x plus 4y sama dengan 48. Kemudian persamaan yang kedua dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap x plus 4y sama dengan 20. Kemudian kita kurangi. Nah, 4y dikurangi 4y hasilnya 0 ya, maka variabel y-nya tereliminasi. Nah, kemudian 8x dikurangi 1x itu sama dengan 7x. Kemudian 48 dikurangi 20 hasilnya 28. Maka 7x sama dengan 28. Karena kita akan mencari nilai dari variabel x, maka nilai x-nya itu sama dengan 28 dibagi 7. Maka 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Maka X sama dengan 4. Kemudian, selanjutnya kita gunakan metode substitusi. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan. Nah, boleh persamaan yang ini atau yang ini ya. Misalkan saya gunakan persamaan 2x plus y sama dengan 12. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x-nya 4. Maka 2 dikali 4 ditambah y sama dengan 12. 2 dikali 4 hasilnya ada 8. 8 plus y sama dengan 12. Kemudian kita akan mencari nilai dari y. Maka 8-nya kita ansalasikan, maka y sama dengan 12 dikurangi 8. 12 dikurangi 8 adalah 4. Maka nilai y-nya adalah 4. Sehingga kesimpulannya, kedua garisnya berpotongan di titik 4,4. Kemudian, kita akan melukis garis selidiknya. Nah, pada soal diketahui bahwa garis selidiknya yaitu 8x plus 11y sama dengan K. Nah, nilai dari K-nya adalah 8 dikali 11. 8 dikali 11 adalah 88. Sehingga persamaan garis selidiknya yaitu 8x plus 11y sama dengan 88. Kemudian, kita akan mencari titik potong pada sumbu x dan y. Nah, kita akan mencari titik potong pada sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Sehingga 8x sama dengan 88. Maka nilai x sama dengan 88 dibagi 8. Maka x-nya adalah 11. Kemudian, untuk mencari titik potong pada sumbu y, maka x-nya yang sama dengan 0. Maka 11y sama dengan 88. Sehingga nilai y sama dengan 88 dibagi 11. Maka y-nya sama dengan 8. Maka titik potongnya berada di titik 11,0 dan 0,8. Kemudian kita akan melukis garis selidik dan akan menyelidiki nilainya pada masing-masing titik sudut. Oke, kita akan melukis garis selidiknya. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa garis selidiknya itu melalui titik 11,0 dan 0,8. Kita lukis garis selidiknya. Kemudian, untuk mendapatkan nilai maksimum, kita geser garis selidiknya secara sejajar ke arah kanan atau ke arah atas. Kemudian, sebaliknya, untuk mendapatkan nilai minimum, kita geser garis selidiknya secara sejajar ke arah kiri atau ke arah bawah. Nah, karena pada soal kita akan mencari nilai minimumnya, maka kita akan menggeser garis selidiknya secara sejajar ke arah kiri atau bawah. Nah, kita geser. Nah, titik yang dilalui oleh garis selidiknya yaitu pada titik 4,4.
sehingga dia minimum pada titik 4,4. Garis lidiknya, nah ini ya, bisa kita geserkan ke arah atas secara sejajar, sehingga bisa melalui titik 20,0 dan titik 0,12. Nah, karena kita akan mencari nilai minimumnya, nah nilai minimumnya berada pada titik 4,4. Untuk membuktikan kebenaran bahwa nilai minimumnya berada di titik 4,4, maka kita bisa mensubstitusikan, nah ini nilai-nilai dari titik sudut daerah himpunan penyelesaiannya ke dalam fungsi tujuannya atau ke dalam garis selidik. Nah, di sini garis lidiknya adalah 8x plus 11y sama dengan K. Ketika garis lidiknya melalui titik 20,0, maka nilai K-nya adalah 8 dikali 20 ditambah 11 dikali 0. Maka 8 dikali 20 adalah 160 ditambah 0 sama dengan 160. Kemudian ketika garis lidiknya melalui titik 4,4, maka nilai K-nya adalah 8 dikali 4 dan 11 dikali 4. 8 dikali 4 adalah 32, ditambah 11 kali 4 adalah 44. 32 ditambah 44 hasilnya adalah 76. Kemudian, ketika garis lidiknya melalui titik 0,12, maka kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 12, maka K sama dengan 8 dikali 0 ditambah 11 dikali 12. 8 kali 0, 0. Ditambah 11 kali 12 adalah 132. 0 ditambah 132 adalah 132. Kita amati, nah di sini diketahui bahwa nilai K yang paling kecilnya adalah 76. 76 ini berada pada titik 4,4. Sehingga terbukti ya bahwa nilai minimumnya berada pada titik 4,4 dengan nilai 76. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Jangan lupa kalian baca sumber-sumber lain dan video pembelajaran lainnya yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, kemudian di-like dan share kepada teman-teman kalian. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.